Iran ini mau belain Palestina, Ya. maka nyerang Israel, atau dia punya nyerang Israel karena punya masalah pribadi? Dia tidak bisa dikatakan keduanya. Sedangkan kemarin juga viral nih kok. Kita jauh-jauh ngelihat ke Palestina, ngelihat jauh banget. Papua, aduh sampai nangis kok Bobon sama Toso. Dan aku respect banget, dan aku terbuka banget kayak gitu. Ternyata masyarakat kita di Papua sama menyedihkannya. Atau mungkin lebih menyedihkan. Sedangkan kita sendiri nggak ada satupun yang terucap membantu. Bahkan seorang Bobon Santoso masak ngomong seperti itu. Dan kita masih sibuk Palestina. Sedangkan negara kita sendiri aja masih kacau. Oke. Jadi kita sebagai umat nih, umat muslim nih, kita harus ngapain nih? Kita dukung Iran kah? Karena sekali lagi katanya ya kok ya, katanya Iran itu Syiah. Panjang lagi nih pembahasannya, ini bukan terakhir ini. 2,5% dengan 10%. Nonton gak kok? Iya. Tanggapan dulu kok. Tanggapan ya. Jadi gini, kalau itu soal penistaan, aku ragu itu masuk penistaan. Tapi kalau mengolok-olok iya. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Baru balik kok dari umroh. Ya, reuni kita langsung ya. Yes, gila. Dan kemarin baru balik, hari ini langsung ketemu. Iya, kalau puasa tuh 30 hari, terus ada 6 harinya yang sunnah kan. Ini download 30 hari, terus ada 6 lagi kayaknya yang sunnah ya. Sekangen itu aku dengan Ko Felix, langsung ku panggil datang ke sini kok. Dan kulihat banyak orang-orang protes ya di komen ya. Banyak yang tantrum. Iya wajar. Download. Ini unfaedah katanya. Maunya yang faedah. Dalam hatiku kan kalian bisa cari channelnya Ko Felix, gue bilang. Iya benar. Gak ada yang mau ke channelku kayaknya. Kayaknya mereka udah taunya download tuh di channelnya Dokter Richard. Lucunya tuh mereka nungguin aku, ngamuknya di tempat aku, tapi nungguinnya di tempat aku. Iya betul, dan komen di situ ya. Iya. Itulah namanya loyalis. Oh, loyalis ya. Kok, pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka yang ketinggalan ini kok. Al-Quran, ini kan dari Koko, aku ya. Al-Quran ini. Boleh nggak dipegang? Aku pertanyaanku bukan itu dulu deh. Kalau pegang atau enggak itu kan relatif ya. Iya, aku lihat banyak orang komen juga tuh, wah parah. Nggak boleh pegang, Terus yang cetaknya kayak gimana? Iya, betul. Terus lebih lagi, kalau aku mau belajar ya gimana caranya kalau aku nggak pegang gitu kan. Jadi aku nggak tanya itu deh. Pertanyaanku, Tuhan itu orang Arab kok? Bukan. Jelas bukan kan? Kata-kata Tuhan itu orang aja udah salah. Iya. Tuhan itu nggak dari Arab, Tuhan itu bukan orang Arab. Bukan. Sudah jelas. Kalau kita perlu lebih tukikkan lagi adalah bahwa Islam itu bukan agamanya Arab. Oke, itu layar kedua dan pernah ditanyain oleh yang Lex kan. Tapi aku naik lagi ke atas, Tuhan itu bukan Arab. Bukan. Oke, berarti kalau misalnya aku belajar ngaji, boleh dong aku pakai terjemahannya. Ngapain aku pakai bahasa Arab? Boleh, nggak ada masalah. Kalau untuk belajar nggak ada masalah. Boleh kan? Jadi kalau misalnya aku ngaji, aku juga ngaji nih, tapi aku pakai bahasa Indonesia, ngapain aku pakai bahasa Arab? Emang Tuhan nggak ngerti bahasa Indonesia? Tuhan ngerti. Jadi kalau misalnya Dokter Richard bisa belajar ini, terus kemudian baca terjemahannya, itu boleh, nggak ada masalah. Tuhan ngerti. Dokter Richard berdoa bahasa Indonesia, Tuhan ngerti. Bahkan Dokter Richard nggak ngomong ketika berdoa aja, Tuhan sudah bisa baca hatinya. Baca dalam hati aja itu sebenarnya ngaji juga? Ngaji juga. Itu juga ngaji? Kalau mengkaji dalam arti umum belajar, termasuk. Tapi kalau mengaji dalam arti membaca Quran, harus dilafazkan. Harus dilafazkan. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia boleh kan berarti kan? Kalau ngaji yang berpahala harus dalam bahasa Arab. Kenapa kok? Emang Tuhan nggak ngerti bahasa Indonesia? Nah, Tuhan pasti ngerti semua bahasa. Masalah kita nggak ngerti. Nah, karena itulah dalam medium wahyu itu kan pasti ada bias tuh. Kayak kita pernah main kata berantai gitu loh dok. Dari belakang bisa ngomong komunikasi atau konstruksi, sampai depan kontraktor atau apalah, nggak tahu lah kita. Karena itu kan terjadi bias antara satu dengan satu orang yang lain. Tapi kan Tuhan pintar kok, pasti dia tahu. Karena Tuhan pintar, kita enggak. Nah karena itulah kita harus dikasih tahu satu medium yang sama. Karena kalau setiap orang itu boleh dengan bahasanya masing-masing, itu kekacauannya sudah terjadi pada agama-agama selain Islam. Itu kekacauan sudah ada, kekacauan secara bahasa. Setidaknya potensi kekacauan secara bahasa. Potensi kekacauan. Tapi kan kalau misalnya aku belajarnya nggak beres, justru pelafalannya justru aku salah, bukannya jadi lebih kacau? Nah makanya ada dua nih. Pertama ada yang namanya belajar atau mengkaji, ada satu lagi namanya mengaji atau membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran yang mendapatkan satu huruf itu 10 pahala, itu harus pakai bahasa Arabnya. Nah tapi kalau mempelajari Al-Quran tidak harus pakai bahasa Arab. Nah pertanyaannya adalah gimana cara kita mengkonekkan antara bahasa aslinya itu dengan bahasa kita. Karena kemarin kan lagi ada rame tuh tentang pembahasan bahasa Indonesia tuh miskin.
Aku sepakat dan kita bahas juga kan pas di download ya bahwasanya bahasa Indonesia secara vocab memang lebih sedikit daripada bahasa Inggris atau misalnya daripada bahasa Jawa sekalipun. Karena itulah memang bukan berarti kita mengkerdilkan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia punya peruntukannya sendiri karena sangat sederhana dan simpel serta langsung. Sedangkan bahasa Inggris atau bahasa Arab lebih cocok pada bahasa-bahasa riset gitu kan ya, karena lebih mewakilkan banyak bahasa. Gampangnya gini dok, kalau misalnya kita tanya ya kenapa harus dalam bahasa Arab? Dokter pernah nyanyi bahasa Mandarin bener? Bisa lah. Bisa ya. Lagu-lagu tertentu. Iya lagu tertentu ya. Kayak gitu. Tapi gak tahu artinya. Kayak kemarin ya. Nah coba bayangin. Itu kalau lagunya diganti bahasa Indonesia tuh aneh rasanya. Iya bener. Geli sih. Geli. Ya aneh dan geli kenapa? Karena padanan kata itu nggak masuk gitu maksudnya. Nah sehingga bahasa Arab itu menjadi dalam tanda kutip pemersatu dan menjadi sebuah pakem untuk dipelajari itu dari Allah seperti itu. Sehingga yang paling mirip maksudnya Allah tuh apa yang kita bisa tahu itu kalau kita memahami bahasa Arab aslinya. Tapi bahasa Indonesia juga boleh kan? Gak ada kan masalah kalau kita untuk berdoa, belajar. Mengaji, membaca boleh banget ya? Iya, sholat gak boleh. Pertanyaannya kayak gini kok. Kalau misalnya orang baca pakai yang Al-Quran, pakai bahasa Arab, tapi gak tahu artinya. Nah itu juga sama. Jadi problematik juga. Jadi orang ngaji Al-Quran gak tahu artinya itu problematik. Dan orang yang belajar bahasa Indonesia tapi nggak ngerti bahasa Arab itu juga problematik. Jadi sama aja. Jadi soalnya kan dia sebut nih Tuhan ngerti, dia sendiri nggak ngerti. Betul, itu problemnya. Dia sendiri yang melafazkan kan nggak ngerti. Itu jadi kayak kasusnya kayak bahasa roh kan. Makanya kan ketika bahasa roh kan banyak yang protes tuh. Kita ngapain kita melafazkan sesuatu yang kita nggak ngerti sendiri. Mending kita ngomong sesuatu yang kita ngerti. Ya Allah pengen minta apa, ya Allah pengen minta apa kan gitu. Nah makanya aku bilang itu sama-sama problematis. Satu problematis tidak membenarkan sesuatu yang lain. Akhirnya tetap aja yang paling bagus adalah kita ngerti bahasa Arab dan kita kemudian kita ngerti artinya. Jadi itu yang paling bagus ya. Jadi paling sempurna sekali adalah baca bahasa Arab, mengerti artinya, dengan sepenuh hati. Ya. Kayak sama orang gini deh. Aku pernah pergi ke Eropa. Terus kemudian mereka di sana kan belajar ke Perancis waktu itu kan mereka pakai bahasa Perancis. Kan kita kan nggak ngerti bahasa Perancis. Tapi kalau kita jual beli mereka kayaknya ngerti. Kalau kita misalnya lagi kebelet kita bilang kita tinggal pegang ini terus mana dia toilet gitu. Kasih kode ya. Kasih kode. Nah artinya mengerti itu tidak berarti kita tidak belajar bahasanya. Nah karena itulah belajar bahasa dan mengerti itu lebih baik, itu ideal. Tapi aku percaya sih Tuhan itu maha besar, maha pintar, maha pendengar. Jadi sebenarnya dari dalam hati pakai bahasa Indonesia juga seminimalnya kita ngomong ya. Aku juga sama kayak dokter dulu. Aku dulu ketika masuk Islam aku pikir gini, Tuhan maha mengerti. Lalu kemudian aku belajar Islam, aku belajar pakai bahasa Latinnya itu dok. Contoh misalnya auzubillah, itu tulisnya auzubillah. Bismillah itu tulisnya Bismillah. Tapi aku nggak baca Arabnya. Kenapa? Ini bagiku udah kayak apa? Es dawet gitu. Karena cacing semua. Gimana cara baca? Aku nggak ngerti. Putusnya di mana aja nggak tahu tuh bahasa Arab waktu itu. Tapi dok, namanya itulah yang kita sampaikan pada setiap pembelajar. Yang ada bukan tidak mampu, tapi yang ada adalah kurang cinta. Jadi cintanya harus dinaikin. Karena kalau kita cinta, kita pasti akan belajar. Temanku itu ya, namanya Fuad. Dia itu mencintai Korea sebelum dia belajar bahasa Korea. Ngerti kok aku. Tapi kan kita kan Tuhan ini kan bukan orang Arab. Terus kenapa kita harus cintain Arabnya? Kita tidak harus cintai Arabnya, tapi kita harus cintai mediumnya ini. Karena cara dia berkomunikasinya seperti itu. Karena dari awal adalah seperti itu ya. Jadi yang kita cintai bukan Arabnya atau bahasa Arabnya terlebih dahulu, tapi Allahnya terlebih dahulu. Nah, ketika dan medium awalnya adalah bentuknya seperti ini, bahasanya asalnya dari situ. Dan kita menghargai itu. Dan itu penting sekali. Karena kalau kita nggak tahu bahasa aslinya apa, kita akan sulit sekali untuk memahami itu. Siap kok. Aku datang ke sini, aku pengen ngobrol soal ini lagi panas kok. Israel, Palestina. Kemarin panas banget, lalu reda, nggak tahu ada beritanya di mana. Tiba-tiba ini panas lagi gara-gara Iran kirim rudal ke Israel. Dan tepat kemarin itu Israel kirim rudal balik ke Iran. Mungkin ongkirnya kurang. Iya, betul. Refund. Iya, betul. Kok bisa Iran juga menyerang Israel nih kok? Ini sejarah panjang sebenarnya. Makanya sebenarnya gini, pertama-tama aku harus jelasin dulu ini memang sebuah permasalahan yang sensitif sekali. Karena kenapa? Karena Iran itu punya fanboy-nya gitu kan ya. Lalu kemudian Israel juga punya fanboy-nya, Arab Saudi juga punya fanboy-nya. Dan apa urusannya dengan Arab Saudi? Nanti kita akan reveal satu persatu. Nah, sejarah yang panjang ini pertama kita harus kasih tahu bahwa Iran tidak serta-merta selalu problem dengan Israel. Atau Iran ini punya masalah dengan Israel? Nggak serta-merta selalu punya masalah. Pertanyaan kayak gini kok. Supaya singkat kayak. Iran ini mau belain Palestina, maka nyerang Israel. Atau dia punya nyerang Israel karena punya masalah pribadi? Dia tidak bisa dikatakan keduanya.
Kenapa tidak bisa dikatakan keduanya? Karena Iran punya kepentingan sendiri. Karena Iran, gampangnya gini, Iran ini bisa kita katakan sebagai pewaris tunggal daripada peradaban besar namanya Persia. Oke. Jadi Persia ini kan udah lama sekali nih. Begitu dia tutup usia ketika di zamannya Islam, nah itu pewaris tunggalnya adalah Iran. Jadi Iran ini bisa kita katakan warna yang paling kuat itu adalah Persia sebenarnya. Sedangkan Israel kita sudah tahu adalah pewaris daripada Israel Raya itu. Atau dalam tanda kutip kita bisa katakan ya peradabannya Bani Israel lah. Nah gitu. Nah dulunya ini temenan. Makanya dulu pernah kita cerita pas di podcastnya Dr. Richard, kalau yang belum nyimak nanti disimak lagi, bahwasanya Babilonia tuh pernah menghancurkan Israel Raya itu, lalu kemudian setelah di pembuangan dihancurkan lagi sama kerajaan Assyria. Nah ketika itu Cyrus Agung yang merupakan raja daripada Assyria pada saat itu, Persia, itu kan meminta agar mereka balik lagi untuk buat tempel lagi di situ, untuk buat haikal lagi di situ, untuk kemudian dibiayai sama Persia. Jadi dulunya nih erat nih dua orang. Temenan. Nah tapi sekarang kok bisa jadi begitu? Nah, aneh juga. Karena memang ini selalu berganti-ganti nih. Karena gini, yang lebih lucu lagi adalah yang termasuk yang mengakui pendirian negara Israel pertama kali itu juga Iran. Lah, ya kok kan? Bisa jadi? Nah makanya ini sebenarnya dimulai kalau mau lebih singkat lagi dari revolusi Iran. Revolusi Iran itu kan terjadi tahun berapa ya? 79 kalau nggak salah ya. 79 itu terjadi revolusi Iran. Di situ bergantilah pemerintahan sekuler pada saat itu. Iran diganti oleh yang namanya Ayatollah Khomeini. Kalau pernah dengar. Nah ini kan penggantinya nih, Ali Khomeini namanya. Nah sejak saat itulah kemudian mereka ini menyatakan diri sebagai Republik Islam Iran, lalu kemudian menyatakan tidak suka pada Israel. Tapi kenapa kemudian kita katakan bukan karena dia juga bela Gaza? Menurut pendapatku, pertama karena itu dia state sendiri bahwasanya dia tidak ada urusan dengan Gaza. Yang dia lakukan adalah membalas apa yang dilakukan oleh Israel ketika ngebom kedutaan dia di Suriah. Ini yang terjadi dan menewaskan banyak sekali pejabat-pejabat pentingnya Iran. Nah ini retaliate. Kalau dari kata mereka ini dendam pribadi. Dendam pribadi. Ini ya dalam masalah ini aja ya. Nama Islam ya. Betul, dalam masalah ini aja ya. Makanya kenapa perlu aku ceritain latar belakangnya, karena supaya orang-orang tuh nggak ngira bahwa mereka tuh senantiasa berantem sama Israel, nggak juga. Tapi kok sekarang? Nah sekarang karena tadi ada pemboman yang kalau jangka pendek, ada pemboman di kedutaan Iran di Damaskus barusan. Beberapa waktu yang lalu ketika dibom banyak yang meninggal, akhirnya kemudian mereka serangan balasan. Walaupun kemudian kalau orang-orang Iran, kalau misalnya di TV-TV atau di berita dikatakan bahwa mereka senang karena seolah-olah Iran membela Gaza, itu urusan mereka. Dengan beberapa pernyataan Iran juga bahwa mereka membela Gaza, itu urusan mereka. Karena kita lihat motifnya apa sebenarnya yang terjadi di sini, kan kita coba untuk jabarin semua. Dan kalau misalnya ada orang-orang Palestina juga senang ketika misalnya Iran ngebom dan Iran ngirim rudal, itu juga adalah motif yang lain. Karena aku secara pribadi ketika ditanya, gimana Ustadz pendapatnya tentang Iran nyerang Israel? Ya bagus, aku bilang. Kenapa? Ya semua orang boleh nggak suka sama Israel, aku bilang kan, itu terserah dia. Karena itulah aku nyampein bahwa setidaknya ini menyampaikan pada kita adalah bahwasanya orang di dunia itu menjadi euforia karena mereka tuh benar-benar nggak suka dengan ketidakadilan, dengan kesewenang-wenangan. Seenak sendiri bisa ngebom orang lain gitu. Nah pas dibalas orang senang. Tapi aku pengen tanya kayak gini. Jadi Iran ini nyerang Israel bisa karena Gaza, bisa karena bukan karena Gaza, apapun atau karena dendam pribadi dari mereka sendiri. Tapi yang mereka state karena kedutaan mereka dibom. Mereka state-nya karena kedutaan mereka dibom. Pertanyaannya kayak gini kok. Ada banyak negara Islam. Betul. Bahkan Al-Quran sendiri dari Arab Saudi. Benar. Negara terbesar yang rakyatnya paling banyak Islamnya ada di Indonesia. Betul. Ada juga Malaysia. Ada juga Iran. Kenapa Iran bantu, sedangkan kita ngomong di Arab Saudi sendiri dengan Yordania, itu belanya Israel loh. Pertama-tama kita katakan tidak bantu dulu ya, karena bantu ini adalah kata-kata yang lebih cenderung kepada dia pro kan gitu kan ya. Padahal tadi sudah kita katakan bahwasanya Iran ini tidak serta-merta dari awal pro dengan Palestina dan berantem dengan Israel, enggak juga, karena secara sejarah mereka sebenarnya dekat sebenarnya, pernah dekat lah setidaknya, dan tidak juga di state oleh Iran bahwasanya mereka membela Gaza atau membantu Gaza, tapi mereka cuma retaliate atas apa yang terjadi di Damaskus ketika kedutaan mereka dibom. Nah sekarang kita pindah kepada orang-orang yang negara-negara Islam tadi. Nah pertanyaan gini, kalau seandainya kita melihat pada sesuatu yang tidak di state atau tidak ada langsung kemudian faktanya, maka kita tinggal bergantung pada teori konspirasi. Tinggal pada teori kemungkinan kan gitu kan. Maka ada beberapa kemungkinan. Kalau gitu kita lihat kemungkinan. Pertama, ada sebuah laporan yang mengatakan bahwasanya justru ketika dibuat negara-negara di sekitar Israel itu justru bukan untuk memerangi Israel, tapi untuk menjadi buffer daripada Israel. Maka kalau kita lihat sejarah, pernah kita ceritain sama Dr. Richard bahwasanya pasca keruntuhan Turki Utsmani,
itu dibagi lewat perjanjian Sykes-Picot oleh Inggris dan Perancis menjadi negara-negara kecil-kecil. Salah satu adalah Saudi Arabia, lalu kemudian Yordan, lalu kemudian Iran, Irak dan segala macam. Nah, ketika itu mereka semua dibentuk untuk kemudian dalam tanda kutip tadi melindungi kepentingannya Israel di situ. Atau lebih gampang lagi melindungi kepentingan Inggris yang nanti akan jadi kepentingannya Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Nah, artinya kita bisa ngambil motifnya dari situ. Nah, berarti kalau kita lihat kenapa sih Arab Saudi nggak bela? Ya karena kalau misalnya itu tidak ada kepentingan buat negeri mereka, atau misalnya Irak nggak bela, atau misalnya contoh lagi Yordan nggak bela, kalau nggak ada kepentingan, atau bahkan Mesir yang berbatasan langsung dengan Gaza nggak bela ya karena nggak ada kepentingan pada negara mereka. Dan kalau mereka justru bela, yang terjadi justru malah mereka bisa jadi kacau. Kenapa kita sendiri yang jadi, kalau kita ngelihat Indonesia malah justru heboh sendiri? Nah, Indonesia tuh yang heboh adalah bukan pemerintahnya, yang heboh adalah rakyatnya. Nah itu ya. Pemerintahnya adem ayem aja. Nah itulah kemudian kita senantiasa bilang pada pemerintah, di mana kemudian komitmen kita pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal di situ kan sudah jelas-jelas ada untuk berperan aktif dalam dalam perdamaian dunia. Tapi jawabannya mungkin aku ambil sedikit opsi jawabannya ya. Boleh. Arab aja diem. Nah itu tadi aku bilang bahwa problem Palestina itu ternyata bukan problem fisik, tapi problem pemikiran. Nah problem pemikiran tuh salah satu yang paling besar adalah ketika dia mengatakan bahwa kita tuh beda dengan mereka. Ini bukan problem kita, ini problem Arab. Arab aja diem, ngapain kita ikut? Padahal kalau ini diluaskan menjadi problem kaum muslimin yang sementara aku ngomong terus, ini bisa bergerak semua. Kan aku bilang pada videoku yang terakhir, coba bayangin kalau sana Rasulullah Muhammad itu masih hidup. Lalu kemudian dia nanya, kenapa orang Indonesia nggak gerak? Terus kita bilang, karena pemerintah kita nggak suruh. Gitu kan. Rasul bilang, aku susah-susah nyatuin kalian jadi satu agama, sekarang kalian dipisah-pisah lagi. Sehingga kalian nggak bisa bergerak apapun gitu maksudnya. Ini kan tidak Islami. Masyarakat Arab sendiri nggak sampai ke sana. Berarti kita lebih religius dong daripada masyarakat Arab sendiri. Itu tepat. Makanya kita itu sebenarnya secara dukungan kepada Palestina lebih jelas dan lebih religius daripada orang-orang Arab. Atau orang Indonesia lebih keracunan agama dibandingkan orang Arabnya sendiri. Lebih tepatnya adalah kalau kita lihat justru orang-orang Islam yang aku lihat itu lebih memegang agama saat ini daripada misalnya yang ditunjukkan sekarang oleh negeri-negeri Arab yang di sekitar mereka. Karena gampangnya gini dok. Kalau seandainya aku ngelihat ya, Indonesia yang paling jauh aja, itu kepedulian udah luar biasa. Iya. Kalau dekat, itu pergi tuh kayaknya mereka. Ya kalau tetangga kan tinggal pergi mereka tuh kayaknya. Karena nggak ada duit aja. Karena nggak ada duit, atau nggak bisa difasilitasi, atau pergi dikatain teroris dok. Iya, ya kan ya. Nah artinya makanya mereka nggak bisa melakukan apa-apa kan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berbuat ya yang sesuai dengan kapasitas mereka. Kalau kita tetanggaan kita pergi deh. Kayaknya pergi kayaknya. Makanya orang bilang, oh Feli kenapa nggak jihad aja? Masalahnya bukan itu. Masalah adalah kita nggak boleh masalahnya. Kalau boleh, aku yakin banyak yang daftar. Aku yakin. Nah, tapi kan ini tidak terjadi. Sedangkan mereka dekat dan mereka tidak melakukan itu. Berarti pemahaman agama mereka wajib dipertanyakan. Bukankah Rasul bilang bahwasanya kita adalah umat yang satu? Ibaratnya kalau gampangnya tangan kita kepaku dok. Lalu kemudian orang-orang Arab nih ibaratnya yang di sini nih, yang dekat nih. Dia punya tangan bisa nyabut paku ini, tapi dia bilang ini, mana ini apa namanya obat mana? Dikasih obat. Terus kemudian burger mana? Burger. Terus kemudian dikasih, ini mana Gadeskin mana? Gadeskin. Kemudian skincare. Di skincare. Ini tangannya lagi kepaku nih masalahnya nih. Nah itu yang dilakukan seolah-olah begitu. Padahal Rasul katakan kita umat yang satu. Oke, gitu. Koko bilang tadi kan umat yang satu, artinya mereka adalah saudara kita. Betul. Pertanyaannya kayak gini, kita anggap saja aku non-muslim. Ya, aku adalah non-muslim. Betul. Pertanyaannya, aku adalah saudara Koko bukan? Saudara dalam humanity, dalam kemanusiaan. Dalam kemanusiaan. Sedangkan kemarin juga viral nih kok. Kita jauh-jauh ngelihat ke Palestina, ngelihat jauh banget. Papua, aduh sampai nangis kok Bobon sama Toso. Dan aku respect banget. Dan aku terbuka banget kayak gitu. Ternyata masyarakat kita di Papua sama menyedihkannya. Atau mungkin lebih menyedihkan. Sedangkan kita sendiri nggak ada satupun yang terucap membantu. Bahkan seorang Bobon Santoso masak ngomong seperti itu. Dan kita masih sibuk Palestina. Sedangkan negara kita sendiri aja masih kacau. Oke, kalau kita katakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan kayak tadi, maka tidak akan pernah ada, negeri itu tidak ada masalah. Pasti ada masalah terus, itu yang pertama. Yang kedua adalah, biasanya kalau ada orang yang bilang, oh bantu dulu dong orang-orang di Indonesia, jangan keluar dulu. Biasanya itu adalah orang-orang yang nggak bantu di sini juga nggak bantu di sana. Tapi cuma ngomong doang biasanya. Karena orang yang bantu biasanya mereka langsung berbuat. Nah yang ketiga adalah gini dok ceritanya. Permasalahan itu kita harus tahu dulu masalahnya apa. Contoh misalnya gini ya. Kalau genteng kita bocor, maka ketika kita ngambil ember lalu kemudian untuk nampung air yang jatuh dari genteng itu bukan solusi.
Tapi itu namanya adalah solusi sementara. Oke. Solusinya adalah ada yang naik benerin genteng. Karena masalah ada di genteng. Nah sama kayak ini. Ini masalahnya masalah apa nih? Kalau masalah adalah masalah kelaparan, masalah adalah kemudian tidak adanya bahan makanan, masalah ketidaksejahteraan dan segala macam. Berarti yang harus disalahkan bukan orang per orang kan. Tapi kan pemerintah. Betul. Karena pemerintah diadakan untuk itu. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan segala macam. Artinya kalau misalnya pemerintah itu justru nggak ditanya, tapi yang ditanya adalah kita, untuk apa ada pemerintah? Kan gitu. Gampangnya gitu. Kenapa mereka nggak turun aja? Karena itu tugas mereka. Sama kayak ada orang, kalau nggak salah kayaknya Dr. Richard pernah mewawancari Panji ya? Iya. Lalu kemudian Panji kan juga ngomong gitu ya. Lu nyari solusi pada pelawak gitu kan ya. Lu ngapain ngangkat presiden? Dan by the way, yang menang di sana siapa? Yang menang di Papua itu loh maksudnya. Yang harusnya itu yang diambil pertanggungjawaban lebih banyak. Karena mereka sudah mewakilkan suara mereka, mewakilkan nasib mereka pada orang-orang ini nih. Betul. Yang milih. Berarti mereka harus ditanya, bukan kita. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat adalah kita Indonesia masih punya pemerintah. Cuma pemerintahnya nggak berfungsi. Tapi di Gaza mereka nggak punya sama sekali. Pertama. Yang kedua adalah mereka tidak dianggap manusia. Yang ketiga, itu urusannya nyawa, bukan lagi makanan, bukan lagi nggak pernah ngelihat sapi atau ngelihat babi dan segala macam. Ini adalah nyawa yang sangat luar biasa besar. Dan yang keempat adalah, nih coba kita lihat ya. Yang kelima adalah, coba Dok lihat. Ketika Iran ini kemudian terjadi problematika, ketika dia nyerang Israel dan Israel balas, orang bilang, wah ini gawat nih. Kenapa? Ini pintu menuju perang dunia ketiga. Indonesia mulai ketar-ketir dong. Kenapa? Para bisnismen mengatakan ini adalah saat yang tidak tepat untuk investasi karena terjadi banyak sekali ketidakpastian. Orang-orang kemudian stok makanan dan segala macam. Jangan-jangan ini masalah pangan dan seterusnya. Orang-orang pada stres. Kenapa? Oh ternyata mereka baru tahu apa yang terjadi di sana, yang nun jauh di sana mempengaruhi Indonesia. Kan gitu kan ya. Nah kalau mereka tahu Palestina itu adalah pusatnya yang tempat orang gejolak. Kalau terjadi sesuatu di sana, itu bisa kita juga. Makanya artinya kalau kita peduli ke sana, itu sama seperti peduli ke kita juga. Sekali lagi bukan berarti kita nggak peduli, berarti tidak kita peduli ke Papua. Karena yang keenam, banyak orang yang nggak tahu bahwasanya banyak sekali organisasi-organisasi Muslim yang mereka udah ngirimin para dai ke Papua, mereka bikin kemudian sumur, mereka bikin kemudian makan, mereka ngirimin baju dan segala macam. Tapi apa sih yang bisa diperbuat dengan dua tangan orang, Dok? Sama seperti gitu. Tadi ada yang netes tadi kita cuma taruh baskomnya saja di situ ya. Itu nggak solusi. Balik lagi kita ke pemerintah untuk memperbaiki gentengnya. Dokter kesana Dok, bawa skincare Dok, itu nggak menyelamatkan nyawa orang-orang Papua. Aku juga kepikiran juga gara-gara Kak Felix tadi bilang, aku kalaupun nyumbang 1 miliar pun kayak nggak ada apa-apa. Nguap. Percuma aja. Apalagi Dok, belum kita berbicara kemiskinan sistematis. Dokter tahu nggak, di Papua tuh sangat kaya sekali. Ada Tembagapura. Ada emas. Nah, ada Tembagapura. Ada Tembagapura. Itu baru sedikit aja Dok. Gimana ceritanya mereka? Itu pohon-pohonnya itu Dok. Itu penyeludupan pohon. Itu kan miliaran tiap hari. Penyeludupan pohon-pohon yang di Papua tuh. Pertanyaannya ini kan masalah sistematis. Kita nggak bisa nyelesain masalah ini cuma dengan mohon maaf, dengan donasi. Karena kalau kita donasi, taruhlah sampai di sana. Donasi ini akhirnya kemana lagi? Akhirnya ya karena misalnya sistematis mereka nggak dikasih edukasi. Mereka akhirnya belanja lagi pada sesuatu yang salah mungkin dan segala macam. Ya nggak berubah apapun. Ya kuncinya pemerintah. Sistem, bukan kita. Nah di sana nggak ada pemerintah. Di sana yang adalah pemerintah yang bunuhin orang-orang itu. Nah itu problemnya. Makanya kita bilang kan Israel ketika memerangi Gaza, ketika bukan memerangi, membantai orang-orang Gaza. Mereka dibantu sama Amerika berapa? 4.000 triliun dalam bentuk bantuan militer Dok. Dalam bentuk senjata, dalam bentuk bantuan militer dan segala macam. Untuk kemudian membantai orang-orang. Sementara kita ngirim bantuan humanitarian aid. Itu pun cuma 40 triliun. Dibanding 4.000 triliun. Itu pun sudah seluruh dunia. Gak imbang. Nah itu problemnya lebih besar jauh. Aku kembali lagi ke perang. Ini kan Iran sekarang menyerang Israel. Israel menyerang Palestina. Kalau menurut aku ini sudah melebar ya. Kalau kita ngelihat akhir tahun kemarin kan Israel, Palestina ya. Atau Gaza ya kita bilangnya. Sekarang Iran juga. Bales-balesan kayak gini punya menurutku sih kok. Kalau misalnya aku berantem dengan Koko ya. Aku berantem dengan Ko Felix nih. Tentu aku ngajak yang Lex nih. Tim aku nih, tim up kayak gitu ya kan. Bagus banget. Habis itu Ko Felix juga, wah aku kurang ngajar nih orang ini. Aku panggil juga Habib kayak gitu kan. Sesama kan. Betul. Habis itu panggil Kode Muslim. Kita panggil sesama ustadz kayak gitu. Dia gak bisa berantem dia. Damai dia nanti. Salah kita bawa dia kalau berantem. Akhirnya inilah yang terjadi perang dunia ketiga. Betul. Satu yang konflik, ngajak satu orang, yang satunya lagi keluar yang Lex. Sebenarnya ya, aku bukan bantuin Dr. Richard. Betul. Aku memang sentimen dengan dirimu. Betul. Ya, gebukin lagi. Betul. Yang situ gebukin. Betul. Aku tuh nggak suka, bukan dengan Dr. Richard loh. Yang Lex itu nggak pakai izin lagi apa-apa, gebuk. Betul. Jadi chaos kanan, kiri, depan, belakang. Betul banget. Akhirnya jadinya
Indonesia pun kalau misalnya kata Koko tadi kita mau bantu ke sana, menurutku bukan solusi sih, malah jadi chaos dunia ini. Ya, nah makanya kalau kita lihat gini, solusi atau tidak solusi itu dinilai daripada kemampuan kita bisa menganalisis masalahnya apa sebenarnya. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi masalahnya apa, maka sesuatu itu bisa jadi solusi atau tidak jadi solusi. Contoh, kalau misalnya ada orang bilang, ini ada netes-netes nih. Lalu orang bilang, ini suruh tukang pergi ke atas, benerin atapnya. Solusi belum? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi bocornya ke pipa AC bisa jadi. Karena rumahku pernah netes ternyata bukan atapnya yang bocor tapi pipa AC. Bisa jadi pembuangan kemudian drainase dari WC misalnya. Dicari dulu sumber masalahnya. Nah, maka kita bisa menentukan ini solusi atau tidak solusi. Okay. Nah, balik lagi kepada Iran. Pertanyaan sederhana. Kalau dokter tadi kan bilang gini, kalau kita berdua lagi ribut nih, dokter panggil backingnya, aku panggil backingnya. Tapi bisa jadi juga yang terjadi sebaliknya, Dok. Sebenarnya yang ribut tuh backing kita. Iya. Cuma backing kita nyuruh kita jadi ribut. Betul nah juga. Ini motif yang lain. Makanya motif yang lain ini adalah. Gue sponsorin, gebukin nih Felix nih. Inilah namanya proksi. Jadi ketika kemudian orang tuh nggak mau berantem secara terbuka, dia kemudian bahasa Jawanya nabok nyelih tangan. Minjem tangan. Nabok minjem tangan orang. Nah makanya orang-orang senantiasa mengaitkan karena tidak ada satupun yang terjadi sekarang tanpa ada urusannya Amerika kan gitu. Betul. Tanpa ada keterlibatan Amerika. Betul. Maka orang bilang siapa proksinya siapa. Maka orang bilang Israel sudah pasti proksinya Amerika. Maka ketika Israel ada masalah dengan Iran, Israel langsung lapor kepada Amerika. Amerika langsung ngancam Iran. Iran langsung kemudian punya backing juga. Rusia sama Cina. Perang lah. Nah makanya pertanyaannya adalah mereka yang manggil backing atau mereka ini sudah punya masalah yang jadiin dua ini sebagai proksi kan gitu. Itu problematikanya. Makanya aku bilang Iran ini adalah negara yang lama. Dan peranannya penting sekali di situ. Makanya yang sudah kita lihat semenjak revolusi Iran nggak suka sama Amerika dan Amerika nggak suka sama Iran. Karena Iran dan Amerika itu dulunya pernah dekat juga, tapi mereka saling nggak suka setelah revolusi kan gitu kan ya. Nah maka Iran punya kepentingan di tanah itu dan punya backingnya juga. Amerika punya kepentingan di situ dan kita sudah tahu dan sudah kita tahu proksinya adalah siapa. Maka pertanyaannya ini perangnya antara Iran, Israel atau perangnya lebih besar sebenarnya? Yang sudah ada. Kan berarti gitu ke depan ini akan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga ya? Itu sangat mungkin sekali selama Amerika masih ada. Karena kenapa? Selama Amerika masih ada, Amerika pasti akan melindungi kepentingan Amerika dimanapun dia punya. Termasuk kasus Irak kemarin kan. Itu lebih parah lagi kok, ini bukan hanya perang agama jadinya. Kalau misalnya Rusia terlibat, Cina terlibat, kita ngomong seperti ini ya, betul. Ke Amerika juga. Ini kan dua-duanya bukan soal agama lagi ini kita bicara. Penulis buku yang sangat terkenal namanya Samuel Huntington, dia nulis Clash of Civilization, itu mengatakan bahwasanya memang tidak selalu harus agama yang menjadi motif daripada orang itu memperebutkan sesuatu. Motif yang lebih besar kadang-kadang adalah motif yang lebih rendah, itu adalah motif duit, motif ekonomi. Atau misalnya motif, apalagi misalnya motif ya keluarga bisa jadi. Atau misalnya motif-motif yang lain, tapi ya kebanyakan sih duit sih. Oke. Apakah konflik di Timur Tengah saat ini sudah dibahas oleh Nabi? Apakah konflik Timur Tengah saat ini sudah pernah dibahas oleh Nabi Muhammad di masa lampau? Jadi sudah diprediksi nggak oleh Nabi Muhammad bahwa negara Arab justru timbul banyak perpecahan dan peperangan? Iya, itu sudah termasuk bagian daripada hadis. Oh iya? Udah termasuk. Itu kisah sebelum datangnya Imam Mahdi. Sudah diprediksi? Sudah diprediksi. Itu akan terjadi gejolak terus-menerus. Makanya kan kita selalu bilang bahwasanya jangan pernah kita meremehkan Baitul Maqdis atau Palestina. Karena Palestina itu semacam kayak barometer bagi umat Islam. Atau barometer bagi umat dunia. Iya, katanya kalau misalnya nggak ada lagi maka terjadi kiamat. Iya, terjadi kiamat kalau sudah terjadi kedamaian di situ. Tapi justru kalau kedamaian? Iya, kedamaian. Jadi kalau dia menang kiamat, kalau dia musnah kiamat juga berarti? Iya, makanya kiamat kan sebenarnya kan perkara keyakinan ya. Sekali lagi perkara keyakinan dan itu sudah di-state oleh Rasulullah bahwasanya di situ kan terus-menerus bergejolak. Nah bergejolak itu bukan berarti tidak ada kedamaian. Kalau gitu gejolak aja terus kok. Enggak juga sih sebenarnya. Karena kedamaian yang dimaksud itu yang aku bilang tadi. Kalau kalian mau kiamat? Kalian ketawa-ketawa, kalian mau kiamat. Aku tanya, ini Palestina ini, kalian tahu nggak kalau Ultraman tuh di bagian dadanya kan ada lampu. Sudah kelap-kelip ya. Tutut. Kalau itu mati, kiamat. Iya. Gejolak aja terus. Pertanyaannya gini Dok, apakah kiamat itu adalah buruk? Belum tentu Dok. Kiamat itu bagus Dok sebenarnya Dok. Ya nanti aja lah kok. Karena gini, bagi kita mati itu kan cuma sekedar satu fase dalam kehidupan. Ya, itu begitupun kan juga belum siap lah. Enggak gini, mati itu kan pasti kan ya, satu fase dalam kehidupan.
Pertanyaannya kita matinya bagus atau matinya nggak bagus kan gitu kata orang. Makanya orang-orang Cina aja bilang kan gitu kan, yang penting matimu bagus kan itu kan ya. Mati bagus tuh kayak apa? Ya misalnya mati bagi mereka mati dalam keadaan berkecukupan, meninggalkan anak-anak yang baik dan segala macam. Nah Islam juga punya definisi mati yang baik atau kiamat yang baik tadi. Nah jadi kiamat tuh nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana kondisi kita menjelang kiamat. Karena kalau huru hara dan kita dalam posisi kayak gini, ini lebih buruk daripada kiamat menurutku. Kenapa? Matinya hati nurani itu dok, itu lebih parah daripada matinya orang dok. Benar nggak? Betul. Contoh betul. ya, kita punya ayah, ibu, sudah nggak punya hati nurani lagi. Itu lebih parah daripada nggak punya bapak ibu. Orang nggak punya bapak ibu itu bisa termotivasi karena aku anak yatim, aku harus berusaha lebih keras, aku harus berusaha lebih hebat. Tapi tiba-tiba dia punya bapak ibu tapi kelakuannya nggak kayak bapak ibu, kelakuannya kayak bapak tiri, gitu kan ya, atau ibu tiri. Tapi nggak punya duit juga itu rasanya kayak kiamat kok sebenarnya. Nah, tergantung cara memaknai. Orang nggak punya duit dok, tapi dia punya banyak teman, dia punya kemudian kelapangan hati, dia punya kemudian banyak aset dan segala macam yang lain selain duit, itu bagi dia oke-oke aja. Tapi kalau ada orang punya duit dok, tapi dia kemudian merasa bahwa duitnya ini nggak berguna, bunuh diri. Ada faktanya juga. Artinya menurutku state of mind and state of heart itu lebih penting daripada kejadian. Nah, termasuk dan apa terakhir kau tentang Iran dengan Israel ini? Jadi kita sebagai umat nih, umat Muslim nih, kita harus ngapain nih? Kita dukung Iran kah? Karena sekali lagi katanya ya kok ya, katanya ya. Aku pengen tanya dulu ya. Katanya Iran itu Syiah. Panjang lagi nih pembahasannya. Ini bukan terakhir ini. Panjang lagi nih pembahasannya. Katanya Syiah. Aku nggak tahu Syiah itu apa sih kok. Nah makanya aku bilang panjang lagi nih. Nah, maka aku jelasin dulu ya. Pertama-tama tadi kan sikap kita sebagai umat ya seperti apa. Jadi gini, yang pertama, aku selalu bilang bahwasanya siapapun boleh nggak suka sama Israel. Dan wajar kalau lu nggak suka sama Israel. Justru kalau lu suka sama Israel dan membiarkan Israel, justru perlu dipertanyakan kewarasanmu. Karena ibarat gini, kita tinggal satu RT dok. Tiba-tiba ada satu rumah, ini digebukin orangnya dok. Digebukin, diinjek-injek, dan kita di sana lewat biasa aja kita liatin. Terus kemudian kita lihat, oh ya assalamualaikum biasa aja. Terus kemudian dia minta tolong kita bilang, oh ya ini kita anterin makanan dan segala macam. Itu justru aneh menurutku, karena kita sudah kehilangan kewarasan diri. Maka siapapun boleh nggak suka dengan Israel, termasuk Iran boleh nggak suka dengan Israel. Lu mau berantem, bagus, itu kan ya berantem aja tuh. Musuh dari musuhmu adalah temanku. Enemy of my enemy is my friend, gitu kan ya. Artinya lu mau perang, bagus. Kenapa? Karena apapun mau dia motifnya apa dan segala macam, yang sudah jelas adalah ini merepotkan Israel kan gitu kan ya. Kalau memang kejadiannya benar ya dia nyerang, ini ngerepotin Israel, bagus nggak apa-apa. Itu yang pertama. Berarti kita doain Iran ya? Aku nggak doain. Aku bilang bagus kalau mereka mau berantem itu bagus. Cukup bagus saja. Kenapa aku tidak masuk dalam doain Iran? Karena yang kedua, karena aku yakin pembebasan Baitul Maqdis itu harus diperoleh dengan cara yang benar. Dan itu bukan dengan cara Iran. Pembebasan Baitul Maqdis itu pasti harus nyontoh pada Rasulullah, nyontoh pada Umar bin Khattab, nyontoh pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu dimulai daripada pendidikan, itu yang paling penting. Dimulai dari edukasi. Maka Rasulullah menghabiskan waktu 14 tahun untuk 14 sampai 16 tahun untuk mengedukasi umat muslim tentang pentingnya Baitul Maqdis. Karena dokter tahu kan ya, seperti dokter pertanyaan pertama tadi loh, ada orang baca Quran nggak ngerti artinya. Masalah nggak? Masalah. Nah artinya orang cuma semangat doang, Baitul Maqdis, ayo kita merdeka. Tapi nggak ngerti apa-apa, berantem sendiri mereka. Persis kayak kejadian sekarang nih. Orang-orang ngelihat, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti masalahnya, nggak ngerti ilmunya. Ketika ngelihat Iran kemudian nyerang Israel, berbeda pendapat, kepecah. Akhirnya ribut sendiri. Nah ini problem kenapa? Distraksi itu karena nggak ada ilmu. Maka ilmu dulu, itu yang pertama, itu yang paling utama. Itu yang jawaban yang kedua. Karena kita juga ketika berbicara tentang pembebasan, itu harus dengan cara yang benar. Nah kalau kita berbicara tentang yang ketiga nih, idealnya, kenapa aku bilang aku kecewa dengan serangan Iran, kenapa harusnya nggak sendiri dia nyerangnya gitu kan. Idealnya, tadi yang dokter bilang, orang-orang Arab ini, yang negara-negara Arab Sunni ini, yang 22 negara lebih itu, mereka harusnya bersatu untuk kemudian membebaskan Baitul Maqdis Palestina secara fisik. Karena itu adalah solusi untuk saat ini, karena Israel nggak ngerti bahasa perdamaian, dia ngertinya bahasa fisik. Nah itu harusnya idealnya terjadi. Nah 3 poin itu yang menjadi sikap kita seharusnya. Tapi kalau misalnya aku nggak kebayang. Kalau idealnya menurut Koko tadi dilakukan, itu perang dunia kok. Bisa jadi. Tapi toh bukankah negara ini di-shape dengan berbagai macam hal. Makanya kan orang bilang, damai itu dok bukan berarti nggak punya senjata loh dok. Ada ungkapan yang sangat terkenal, pepatah, kalau mau damai siapin senjatamu dulu. Aku nggak sepakat di sana kok. Itu... Karena menurutku kayak gini. Koko pernah nonton film perang nggak? Sering dong. Sering. Film perang itu adalah fase yang menurutku tuh gelap banget kok. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya kita tuh ada di fase itu. Aku kebayang kalau misalnya aku hidup di fase zaman Belanda dulu. Betul. Atau waktu lagi fase perang dulu ya.
itu ada kelaparan di sana, ditindas, penzoliman dan lain sebagainya. Ya ini kan kita sebagai manusia kita harus ngelihat kayak gini kok. Agama yes, bertuhan yes. Ya. Dan ini kan antara individu kita dengan Tuhan. Betul. Sekali lagi kok kita bilang ya. Di sebelah sana ada konflik, tapi konfliknya kecil di sebelah sana. Kalau kita memperhatikan kecil ini dari satu dunia. Ya kalau kita ngelihatnya dari satu negara tentu saja besar ya gitu punya kan. Tapi kalau kita ngelihat dari satu dunia kan ini adalah kecil. Betul. Tapi gara-gara kita melindungi satu ini atau kita menyelamatkan satu ini. Tapi yang berperkara semua dunia. Dan akhirnya terjadi kelaparan di sana, terjadi perang di sana. Anak istriku juga bermasalah, kita nggak bisa dapat duit. Kita jadi negara miskin. Menurutku aku nggak setuju sih kok dengan jalan seperti itu. Nah jadi gini, itu yang aku maksud bukan seperti itu. Tapi aku maksud seperti ini, contoh. Walaupun Dr. Richard nggak setuju, Dr. Richard tuh sebenarnya sudah melakukan sebenarnya. Pepatahnya begini, si vis pacem parabellum. Jadi kalau kamu mau damai, siapin senjatamu. Artinya gini, Dr. Richard untuk bisa mendapatkan orang-orang tuh ngelihat Dr. Richard tuh misalnya contoh ya, jualannya bagus misalnya, bahwa nggak nipu dan segala macam. Kita harus nunjukin dong tentang diri kita. Bahasanya Dr. Richard adalah merawat diri sendiri. Kita punya misalnya contoh pakaian yang bagus, kita punya misalnya mobil yang bagus, sehat, rumah yang bagus, kulit yang sehat. Itu adalah menunjukkan bahwasanya kamu jangan macam-macam sama aku. Karena gini, nggak semua orang baik dok. Ini harus kita pahami, nggak semua orang baik. Nah pertanyaannya adalah kalau orang-orang baik nggak menyiapkan diri, andaikan ada ancaman-ancaman, itu justru yang rugi lebih banyak lagi. Makanya di dalam Islam itu perang menjadi salah satu solusi untuk mencari perdamaian. Karena kalau seandainya misalnya kalau ada orang jahat dibiarkan kezoliman yang mana-mana, akan lebih banyak orang yang mati. Maka gampangnya gini dok, kita punya rumah, kita nggak pernah nyari masalah. Orang muslim itu kata Rasulullah kayak lebah. Lebah tuh nggak pernah nyari masalah dok. Tapi jangan ganggu rumahnya. Kalau misalnya kita udah punya rumah, kita udah bilang nih, aku jangan diganggu ya, aku jangan diganggu. Kalau kamu ganggu aku di rumah punya pedang loh. Misalnya aku di rumah punya samurai loh, katana atau aku punya pistol dan segala macam. Tiba-tiba dia masuk, di rumah kita tuh ada banyak orang dok. Dokter ada istri, ada 3 orang anak. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah dokter, pengen ganggu dokter. Kira-kira menurut dokter gimana? Call a friend. Telepon polisi. Tapi apa yang dilakukan oleh polisinya? Polisinya nggak akan mungkin ngajak negosiasi kan? Karena ini dia udah datang dengan kekerasan, maka harus dilawan juga dengan cara yang sama. Nah ini maksudnya perang tuh begitu. Artinya gini, Israel itu sudah membabi buta dok. Kalau dibiarkan orang-orang begini, coba bayangin dok. Kalau Israel dibiarkan dok, maka besok akan terinspirasi tuh orang-orang yang lain. Oh jadi bisa ya kita nyerang orang seratusan tahun, kita habisin orang-orangnya, rumah sakit kita bombardir, kita hancurin anak-anaknya, kita racunin mereka dan segala macam. Dan senantiasa kita bisa bebas di pengadilan internasional. Bahkan kita bisa punya negara. Kenapa nggak kita tiru aja? Artinya adalah apa? Kezoliman itu harus dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan akan dapat sebuah kezoliman yang lebih besar. Aku sepakat. Kalau kezolimannya harus dihentikan aku sepakat. The way-nya aku tidak sepakat. Nah pertanyaannya, cara apa lagi yang belum dicoba pada Israel? Tetap mencoba cara yang sama menurutku sih, diplomatis ya. Enggak, maksudnya gini, diplomatis itu udah berlangsung dari 1948 semenjak munculnya Israel. Menyelamatkan satu negara, menyelamatkan satu kaum, tapi mengorbankan banyak kaum. Menurutku itu bukan solusi. Tapi mendiamkan orang-orang yang bunuhin. Jadi gini dok, kita perang ada korban, belum tentu. Sekarang sudah terjadi ada korban. Sama seperti ini kok aku bilang. Koko punya rumah, lebah tadi, dan aku gangguin. Aku gangguin ya. Aku datang tempat Koko, aku maki-maki ke kitab sucinya lah kayak gitu. Menyakiti hati Koko, dan Koko keluar dong. Pakai kekerasan kayak gitu punya. Dengan kekerasan, aku rugi. Tapi Koko nggak tahu kekuatanku seberapa besar. Betul. Aku balas lagi. Koko balas lagi. Nggak habis-habis. Aku balas lagi. 10 tahun berlalu. Istri Koko, mohon maaf, ini contoh. Istri Koko meninggal. Anak Koko tidak ada lagi. Ada lagi keluarga yang cacat. Setelah Koko lihat kayak gini punya, melihat ke sana. Menang pun juga. Jadi arang, kalah jadi abu. Dan belum lagi kita ngelihat kayak seperti sana. Dan pada waktu itu tentu kita merefleksi diri. Andai pada waktu itu Dr. Richard datang melakukan ini dan aku bersabar 1 detik aja atau mundur 1 langkah saja. Mungkin gak akan seperti ini. Atau jalan lain yang aku tempuh untuk memenjarakan Dr. Richard kayak gitu. Mungkin tidak akan jadi seperti ini. Problemnya gak semua orang kayak gitu dok. Makanya kita bilang kan pada yang lain bisa jadi itu berhasil. Dan kita selalu akan mengutamakan jalan-jalan perdamaian. Islam adalah agama damai.
Kita selalu, Rasul aja ketika di orang-orang di depan mata mereka mau berjihad, Rasul bilang gini, kalau mereka mau masuk Islam tahan, jangan perang. Kalau memang harus perang, jangan perangi anak-anak, jangan perangi wanita, jangan perangi orang-orang tua. Cukup tentara-tentaranya saja. Yang ketiga, kalaupun mereka sudah nyerah, jangan berlebihan. Itu kata Rasulullah. Artinya jalan perdamaian tetap dicoba. Problemnya dok, masalah gini, ini ada tiap hari ada orang mati dok. 30.000 kan bukan angka yang bukan angka yang kecil sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah motivasi kita untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa. Maka orang ada yang namanya eskalasi. Namanya polisi juga ada eskalasinya kan ya. Contoh misalnya ketemu dengan maling misalnya. Ya pasti kemudian dia akan tembak dulu ke atas tuh. Malingnya masih lanjut, baru dia mau ngarahin ke malingnya kan gitu kan ya. Nah bisa nggak kita nyalain polisinya? Enggak, karena dia punya wewenang untuk itu. Karena dia punya ukuran-ukurannya, measurement untuk itu. Nah sama kayak orang-orang muslim, tidak serta-merta kita langsung bunuhin orang. Measurementnya pasti ada. Problematikanya yang kita hadapin ini dok, bukan tetangga yang rese. Yang kita hadapin adalah orang-orang yang sudah bunuhin orang. Nah ini harus dihentiin dulu nih. Pertanyaannya gimana caranya dihentikan? Sedangkan kita sudah coba rapat, kita sudah coba himbauan. Kemarin DKPBB ngumpul, yang bikin veto siapa? Amerika. Nah pertanyaan gimana lagi cara dok kita bisa kemudian, jadi gini dok, kalau kita bikin cerita, coba kita tanya sama orang-orang yang terdampak konflik dok. Tanya sama mereka, mau gimana lagi kita sekarang coba. Mereka bilang, lu punya 2 tangan, lu punya 2 kaki. Kalau memang kami adalah saudara kamu, kenapa kamu gak bela kami? Kan itu sesederhana itu. Kita nggak mikirin tentang masalah kita menang atau masalah kita kalah. Tapi masalah adalah kita menghargai nggak mereka sebagai saudara. Sebagaimana Israel itu nganggep ternyata ya mereka cuma kayak human animal kan gitu. Nah ini yang harus diselesaikan menurutku. Nah dengan berbagai cara. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke. Kok aku sebenarnya ada pertanyaan tentang Syiah, tapi aku skip aja. Mungkin kita next episode itu bisa 2 jam lagi tuh, serius. Kita bahas tentang, aku benar-benar nggak tahu loh tentang Islam tuh ternyata ada Islam Syiah, ada Islam Sunnah wal Jamaah, Sunnah wal Jamaah, ada Sunni, bahkan ada yang bilang itu Syiah tuh. Jadi, tapi aku skip karena ini aku pengen 1 episode spesial supaya untuk jadi ini ya, untuk jadi teaser ya. Gampangnya gini dok, dokter pernah dengar aku dipersekusi nggak? Sering. Pertanyaan, yang persekusi aku Syiah atau bukan? Bukan. Artinya apa? Katanya pemerintah. Iya, tapi mungkin yang kelihatan bukan langsung pemerintah gitu kan. Tapi kan kelompok kan itu kan ya. Nah, gak apa-apa. Tapi artinya gini. Nah, artinya gini. Problematika itu tidak harus kemudian antara Sunni dan Syiah. Di Sunni sendiri pun seperti di Indonesia yang hampir mungkin 90% Islamnya adalah Sunni, itu juga ada permasalahan-permasalahan tersendiri. Nah, artinya sebenarnya Islam itu cuma satu. Nah, penyebutan Sunni dan Syiah itu untuk menggambarkan tentang konflik lama. Nah, nanti kita jelasin pada waktu yang lebih. Oke, ada Sunni, ada Syiah, ada ISIS. Nanti kalau ISIS kejar ke sana ya. Ya boleh. Tapi sekarang yang lagi viral ini 2,5% dengan 10%. Nonton gak kok? Iya nonton. Aku nonton. Di mana nontonnya? Aku nonton cuplikan agak panjangnya. Pas umroh aku nonton. Pas umroh. Iya. Tanggapan dulu kok. Tanggapan ya. Jadi gini, kalau itu soal penistaan, aku ragu itu masuk penistaan. Tapi kalau mengolok-olok iya. Karena jelas banget kan kalau mengolok-olok iya. Cuman gini loh dok. Kita itu kan kalau kita nggak deket kayak gini dok, omongan apa aja kan jadi masalah ya. Nah, yang aku sayangkan tuh adalah kenapa pendetanya itu nggak mendekat dulu, baru kemudian guyonan. Karena kalau sudah dekat itu paling kayak guyonan. Sama kayak aku bilang gini, dokter kalau belum syahadat ya jangan ini dulu lah gitu kan ya. Iya jadi bercandaan ya. Jadi bercandaan gitu kan ya. Login aja belum loh kayak gitu. Sunat aja belum misalnya kayak gitu misalnya. Ya kan itu kan gak jadi tersinggungan kan ya. Kalau kita sudah dekat. Udah gini sunat aja dulu pokoknya gitu ya. Lu bayar cuma 2,5% kok mintanya ibadahnya cuma sekali seminggu gitu kan ya. Itu kalau didengar sama kita, aku dengar mungkin aku gak akan tersinggung kalau di temanku. Kenapa? Karena pernyataan itu seolah-olah aku lihat, oh ya berarti dalam pandangan dia ketika dia sudah bayar 10 itu bisa dikurangi ibadahnya. Dalam pandanganku, bro justru bagi kita orang kemudian bisa sholat itu adalah sebuah privilege sebenarnya. Jadi kalau dikasih sebuah keberuntungan. Iya yang aku jelasin terakhir pas di download keberuntungan 5 kali sholat sehari itu keberuntungan bagi kita yang sudah tahu. Tapi ya udahlah ya, bagiku kalau seandainya itu adalah teman, dia sudah dekat itu cuma jadi guyonan aja. Kalau dipublis paling parah jadi olok-olokan. Tapi kalau untuk penistaan aku ragu sih kalau itu penistaan ya. Karena kan penistaan itu kan ya aku udah pernah bahas ya. Penistaan itu sangat dipengaruhi oleh niat, itu yang pertama. Karena pernyataan itu akan balik lagi ke niat. Lebih gampang adalah orang tersinggung atau tidak. Tapi kalau video tadi itu diputar ke umum, aku yakin orang tersinggung.
Karena olok-olokan. Banyak yang stitch, pasti kan ngerasa tersinggung kan. Iya, tersinggung gitu. Merasa tersinggung. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngelihat, aku nggak bicara konteks hukum lah ya. Kalau kita ngomong konteks hukum kan mungkin nanti ada urusan pengacara, lah. Polisi, jaksa yang akan membedahnya ya. Karena kan sebenarnya pada di video tersebut tuh nggak ada sebut Islam, betul. Cuma ngomong 2,5% dan 10%. Sama gerakan sholat. Tapi. Sama gerakan. Iya, ya, sama gerakan. Jadi tidak bawa apa-apa, tidak bawa ayat, nggak bawa buku apa-apa. Nggak gitu kayak yang kemarin ya, langsung bawa ayat ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dari segi hukumnya, biar mereka yang bedah ya. Tapi kalau menurutku sendiri agak jauh. Tapi kalau mengolok-olok, ada benarnya. Ada benarnya. Betul. Tapi bukankah itu hal yang biasa dilakukan oleh agama Islam sendiri? Makanya aku bilang dok, artinya gini dok, kalau kita dekat, olok-olokan tuh jadi sebuah guyonan. Aku sama temanku ngolok-ngolok terus gitu kan, kita ngebully terus, kita guyonan terus, bahkan kadang-kadang kita guyonan sampai dalam level-level yang sangat private. Contoh misalnya, jangankan sama temen ya, temenku itu ada juga ketika dia buka pengajian, dia kan harus mencairkan suasana. Dia bilang gini, nggak ada yang namanya ya, sekarang namanya maksiat Islami, itu nggak ada. Misalnya seperti apa? Contoh pacaran diawali dengan basmalah, pacaran di bawah beduk, itu nggak ada. Dia dengan hamdalah nggak ada. Atau judi syariah nggak ada ya. Ngocok dadu, misalnya Allahu Akbar, gitu. Kalah, innalillah, menang, alhamdulillah. Nah kalau dipotong bagian itu aja jadi penistaan juga itu. Penistaan juga atau pengolok-olokan. Kalau nggak dengar belakangnya dan depannya. Lebih tepatnya kalau itu yang ngomong Dr. Richard itu jadi pengolok-olok. Tapi yang ngomongnya Ustadz jadinya guyonan dan pembelajaran. Tergantung konteks, tergantung siapa yang berbicara dan di mana berbicaranya. Dan itulah pentingnya disclaimer. Makanya pentingnya disclaimer, aku mau bahas ya, tapi tolong diambil sebagai pembelajaran ya. Ini bukan mengolok-olok, tapi pembelajaran. Dan tadi kalau dia sudah dekat itu nggak ada masalah sebenarnya, gitu kan ya. Nah, cuman mungkin lagi apes aja kali lagi ya. Apes. Orang lagi sensi dan segala macam. Dan problemnya Pak Pendetanya berkali-kali menunjukkan dukungan pada Israel kan. Akhirnya orang ngubung-ngubungin kan. Oh gara-gara itu dia nggak suka dengan Islam dan segala macam. Padahal kan nggak tentu juga orang yang dukung Israel nggak suka sama Islam kan gitu. Makanya aku bilang ya udahlah ya dalam hal ini mungkin menurutku ya. Yang perlu tuh bukan toleransi menurutku. Yang perlu tuh adalah kita itu mencoba untuk berteman sama orang. Nah ini yang kita lakukan selama ini di download kan. Maka pembicaraan kita tuh sesensitif apapun kita menjadi biasa gitu kan. Kenapa? Karena kita lagi ngomong, kita lagi belajar. Gitu kan. Orang belajar, contoh misalnya, jadi gini dok, ada pernah yang nanya sama aku, Ustadz, Nabi Muhammad itu penipu ya? Aku kan kaget gitu kan ya. Kalau itu dinyatakan di umum, masalah nggak dok? Masalah. Tapi karena itu dia lagi nanya ke aku karena dia nggak ngerti. Kamu dapat dari mana? Aku dapat dari ini, YouTube ini. Aku jelasin dong. Nggak semua YouTube itu jadi sumber pembelajaran atau sumber referensi kan itu kan ya. Apalagi nggak jelas kan gitu. Tergantung konteks niatnya ya. Iya niatnya seperti apa. Aku bilang kayak gini ya. Kita harus fair ya. Kita harus fair ngelihat tentang Bapak Pendeta GL itu. Kalau aku ngomong itu kan konteksnya kan bukan tujuannya ada kamera terus kita berbicara seperti ini ya. Dengar ya, yang 2,5 ya. Dengar ya kalian semua ya. Itu kan namanya mengolok-olok secara pasti di depan media sosial ya. Karena aku pun ngomongnya jelas ke media sosial. Betul. Ini kan kita berbicara sebenarnya di gereja. Umat ya, umat gerejanya sendiri berkhotbah. Dan aku pikir kalau misalnya kita bedah sebenarnya Ustadz yang ngomongin agama di luar dari Islam pasti lebih banyak lagi. Betul, makanya. Aku juga sama ketika ditanya, gimana, Ustadz dulu agamanya apa? Katolik. Kenapa Ustadz masuk Islam? Aku cerita dong pengalaman pribadiku. Nah pengalaman pribadiku aku ceritain ada banyak yang tersinggung. Ada guyonnya juga. Ada banyak yang tersinggung kan. Nah aku bilang loh kenapa kalian tersinggung dengan pengalaman pribadiku? Maka aku bilang tadi kan ya, penistaan agama tidak. Tapi mengolok-olok kan itu kan tergantung dengan orang tadi. Maka aku bilang sebenarnya ya, mohon maaf. Kayak Habib Ja'far. Habib Ja'far kan di acara-acara kan sangat pinggir jurang tuh ceritanya. Tapi kenapa ketika dia ngomong seolah-olah orang gak ada masalah? Karena dia sudah dekat sama orangnya. Ketika orangnya diomongin tidak ada masalah, maka mudah-mudahan yang lain juga tidak ada masalah. Kan gitu kan ya. Nah, sama seperti kalau aku ngomong dengan Ko Felix ya gitu punya. Radikal nih, bahkan aku ngomong si paling radikal sebenarnya ini. Pokoknya biasa aja karena kita sudah kenal. Ngomong aku Cindo juga gak apa-apa. Tapi ternyata kan Chef Arnold tersinggung ketika dia bilang Cindo. Ya gak sih? Jadi tergantung ya konteksnya ya sebenarnya ya. Makanya kalau kita bicara tentang mengolok-olok lebih luas daripada penistaan agama menurutku sih. Berarti kita case close, clear bahwa Bapak Pendeta ya kalau dari pandangan kita sama-sama ini
bukan penistaan agama, Ya. tapi ya mungkin mengolok-olok atau juga bercandaan yang di luar dari batas. Betul. Atau nggak sengaja kerekam dan Ya. sialnya viral. Ya, apes lah menurutku. Apes ya. Dan kalau aku secara pribadi ya dok ya, aku kan 2 kali nih selama aku ketika di Mekah. Pertama aku dengar tentang apa, ada yang namanya yang bahas tentang bahasa itu loh dok, yang Indah kalau nggak salah sama Cinta Laura, kan bahas tentang Islam. Orang pun juga bilang, Ustadz lihat nih Ustadz ini menistakan agama. Akan aku lihat tuh videonya, aku lihat enggak kok. Malah yang aku muncul di dalam hatiku apa dok? Sedih dok. Sedihnya apa dok? Ini kayak sebuah introspeksi bagi aku sebagai orang yang dalam tanda kutip dianggap orang yang ngajarin agama, ternyata belum bisa ngajarin orang. Gitu loh dok. Sehingga orang-orang ngelihat Islam tuh, ngelihat orang-orang ustadz-ustadz tuh banyak yang nipu. Banyak menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dia. Untuk kemudian kenikmatan duniawi dia. Aku merasa aku kayak introspeksi aja dok. Maka aku bikin video, oke, ini aku merasa introspeksi. Cuma aku bisa membenarkan beberapa hal yang menurutku salah. Sama kayak Pastor Gilbert itu juga. Ketika aku dengar videonya, dalam hatiku, oh ya berarti selama ini yang dilihat dari orang-orang muslim tuh baru kayak gitu doang. Artinya apa? Orang-orang tuh intinya tuh ya menurutku ya, entah aku salah atau enggak. Dia cuma pengen bilang gini, lu sholat apa gunanya? Paham gak sih dok? Artinya itu kan yang menjadi problematika bapakku kepada aku dan orang-orang muslim. Lik, sholatmu tuh untuk apa sih Lik? Bukannya ketika kamu sholat Allahu Akbar, kamu merasa Allah lebih besar daripada segala macam kan? Masa kemudian kamu bayar zakat aja susah? Nyatanya kan memang banyak yang ngemplang. Gitu kan ya. Itu kok Felix ya, laporin penistaan agama. Laporin penistaan agama. Jangankan zakat dok, jangankan zakat. Sholat, banyak yang ngemplang dok. Yang sudah nyata-nyata wajib sholat. Yuk dok, zakat tuh memang susah dok. Kadang-kadang ya, semakin duit kita banyak, semakin kita sulit keluar zakat dok. Coba bayangin dok ya. Kalau zakat kan 2,5%, kelihatannya kecil kan dok. Dokter punya duit 100 juta, ngeluarin 2,5, kecil lah dok. 1 miliar dok. Itu kemarin aku ngomong dengan Pastor Gilbert. Pastor Gilbert kan datang ke sini deh. Tapi belum ku tayangin kan. Mungkin Koko dulu yang ku tayangin. Sengaja ya, setelah aku masalah. Bukan. Aku respect, aku menghargai. Maksudku kayak gini, kalau ditayangin sekarang, kasihan beliaunya kayak gitu. Aku tahan dulu agak sedikit lebih enak gitu, suasana agak sedikit kondusif, baru kita naikkan kayak gitu ya kan. Tapi aku ngomong dengan dia kayak gini, 10% itu menjadi masalah Pak Pendeta. Kalau duitnya banyak. Iya, coba bayangin kalau misalnya duit aku 50 M, aku dapat sebulan gitu. 5 M. Mohon maaf Pak Pendeta, aku gak percaya kasih gereja. Itu dia. Lah, orang muslim aja 2,5 aja. Bayangin, 1 M. Dia harus keluarin 25 dok. Ya kan? Nah 25 juta itu dok. Kita mulai kepikir lah dok. Ini bisa untuk apa nih? Motor baru nih. Kalau 5 M dok. Nambah-nambah mobil baru cocok nih dok. Simpenan 1 nih. Artinya adalah ketika kita ngeluarin zakat tuh memang perlu effort. Sholat tuh gak perlu effort dok. Sholatnya cuma effortnya wudhu doang. Gak ada air ke masjid. Bener. Itu aja banyak yang kemudian masih melipir. Jauh banget lah kita gak bahas zakat. Nah, sholat dulu aja. Makanya itu setidaknya tamparan buat aku. Makanya aku pernah buat video. Ujung-ujungnya orang tuh mau lihat Islam itu untuk apa. Karena kata-kata bapakku yang masih terngiang-ngiang di kepalaku. Lik, mereka itu punya teori. Islam itu teorinya bagus semua Lik. Gak ada yang salah. Cuma lihat Lik orang-orangnya Lik. Aku bilang gini, mau ngomong apa lagi aku? Selain cuma kata-kataku gini, ya Pi, Islam tuh beda dengan Muslim Pi. Ya kan? Tapi gini loh, aku pikir kalau kalian bisa praktek dengan bagus, bapakku mungkin udah masuk Islam. Tapi ada gunanya kok download kok. Apa tuh? Waktu sebelum ada download, aku tuh selalu ngomong Muslim itu beda dengan Islam, Muslim itu jelek, Islam itu bagus. Betul. Dan aku tuh kesel banget. Dan aku tuh sampai marah-marahin, ini Islam yang komentar-komentar jelek ya. Selalu aku komentarnya, gila ya, ini Islamnya KTP semuanya dalam hatiku kayak gitu. Tapi setelah kemarin aku ngelihat kan banyak yang tantum tuh, gara-gara download habis, diganti program yang lain. Yang jelas-jelasnya itu program Ramadan. Gue pengen ngomong bego, nanti salah kan kayak gitu. Terus banyak yang tantum dan ngomongnya kasar kayak gitu. Tapi kan aku mengeluarkan statement yang baik abis itu. Betul. Kalian kalau sudah belajar download, ya kasih komentar. Dan di situ kan aku berubah nih artinya. Betul. Artinya setelah aku belajar, ternyata aku sendiri bisa berubah dan aku mengharapkan orang lain juga kayak bisa setelah berubah. foto bawa Quran itu berubah ya. Ya maksudnya boleh kalian, tapi berkata-kata yang baik, ya support lah orangnya kayak gitu. Bener. Itu yang maksudku tentang orang-orang Muslim itu memang maka aku bilang balik lagi, nonton video itu membuat aku introspeksi sih. Kalau aku bahwasanya aku belum bisa menunjukkan sebagai seorang yang ngajarin Islam pada orang-orang agar sholatmu tuh berpengaruh ke orang. Jadi gini loh, target di kepalaku itu adalah kalian tuh ya sholat, tapi bukan hanya sholat.
Dengan sholatmu itu tunjukin ke orang. Bahwasanya kamu itu berubah gara-gara sholatmu. Sekarang orang lihat kan ternyata nggak begitu. Itu cara yang paling besar untuk kasih pengaruh bahwa Islam itu baik. Berkali-kali aku juga bilang sama anakku. Aku bilang, aku bilang, kita ini orang muslim. Dan kamu harus tahu bahwasanya kamu berhadapan dengan banyak orang yang bukan muslim. Yang paling dekat ya tata sama nenekmu. Kakek sama nenekmu. Yang mereka lihat kamu tuh muslim. Kamu harus ingat loh, kalau kamu salah, yang disalah tuh Islamnya loh, bukan kamunya loh. Bener juga. Ya, itulah gara-gara dia masuk pesantren tuh, jadinya kemudian kurang ajar, nggak bisa negur orang tua, kalau ketemu nggak ngomong. Nah, itu untungnya nggak terjadi sih pada anak-anakku. Jadi lingkup kecil dulu, baru habis itu lingkupnya besar. Benar, karena mereka akan ngelihat kita senantiasa Islam. Tapi kalau kita baik, mungkin yang dipuji bukan Islamnya, tapi ya itulah namanya promosi. Iya. Ya kan ya. Okay. Nah, artinya aku nggak bisa bilang bahwa itu salah sih. Artinya aku bilang itu sebagai menurutku introspeksi diriku. Makanya ketika misalnya ya cuma salahnya dia nggak berteman aja. Atau nggak menunjukkan bahwa dia sudah berteman sama orang-orang yang muslim. Ingat gak dok? War takjil. Coba kenapa nggak ada masalah? Gila. Justru malah jadi lucu-lucuan. Jadi lucu-lucuan. Padahal ini kan bisa sensitif kan dok? Iya. Saatnya kita sekarang memborong takjil-takjil mereka. Biar mereka nggak bisa buka puasa. Lah kita bilang malah lucu kan? Nah kenapa? Karena ada komunikasi yang baik. Bahwasanya ini memang sudah temenan dan segala macam. Nah menurutku itu aja sih apesnya sih. Kalau yang lain sih oke. Tapi ini dimanfaatin oleh banyak orang kok. Oke. Melebar, dimanfaatin oleh banyak orang. Aku ngelihat ada beberapa orang yang ngelaporin kayak gitu. Entah, ya kita nggak tahu lah kok ya motifnya apa ya. Entah benar-benar membela Tuhan. Yang aku nggak tahu juga emang Tuhan perlu dibela kayak gitu ya. Pokoknya kita belum bahas itu ya. Iya sebelum tahu ya? Tuhan yang bela kita kayak gitu punya. Kok kita yang bela Tuhan pula sekarang ini kan. Atau mau pansos tadi kan supaya diliput media kan kayak gitu kan. Kenapa ini ya udah cukup sih kita tegur, kita marahin. Apalagi kan nggak sampai ke penistaan lah kita ngomong kayak gitu punya. Tapi sampai jadi gaduh, kita sendiri yang buat gaduh. Iya. Nah itulah aku bilang, itu kan soalan edukasi dok. Ingat gak dok aku bilang dok, orang-orang kayak gini dok, beragama apa aja masalah hidup dia. Paham gak dok maksudnya? Jadi sebenarnya, jadi gini, kalau aku secara pribadi, meyakini bahwasanya orang-orang yang sering buat masalah, itu dia sendiri pasti tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Karena kalau dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam, minimal dia lebih berhati-hati. Minimal contoh, coba tanya ulama bagaimana menyikapi itu. Misalnya contoh, apa Ustadz Adi Hidayat, apakah Ustadz Abdul Somad dan segala macam. Ustadz Adi Hidayat menjawab loh. Jawab ya. Dan santun banget dia menjawabnya. Nah, artinya kalau ulama sudah seperti itu, apa alasan kita untuk sok lebih tahu daripada ulama kan gitu? Oke, kita garis bawahi di sini ya. Ustadz Holil sudah memberikan jawaban. Khalid atau siapa? Holil, yang ini ketua MUI. Oh ini Holil ya? Nafis. Ya Holil ya. Ustadz Halil sudah memberikan statement juga. Dan mereka sudah sama-sama. Ketua Dewan Masjid, Pak Yusuf Kalla juga sudah memberikan keterangan juga. Ya, sudah salaman juga. Sudah salaman juga kayak gitu punya. Tapi kenapa... Ya aku ngelihat sih orang-orang mengambil kesempatan dalam kesempitan sih sebenarnya. Ya, betul. Dilaporin gitu. Ya makanya kalau aku sih balik lagi lah dok. Kita zaman dulu dok betapa indahnya hidup kita di Palembang ya. Kita kayak apa ya dalam tanda kutip kita ngolok-ngolok agama tuh jadi kayak bahan. Kita ngolok agama lain udah jadi kayak bahan kan. Apaan tuh orang muslim sholatnya nunggang-nungging dan segala macam. Yang muslim juga bilang daripada lu gitu kan ya. Ke gereja seminggu sekali untuk apa kayak gitu-gitu. Itu udah jadi kayak ya bagi kita mungkin karena waktu itu agama gak terlalu jadi masalah ya. Nah sekarang ini justru orang-orang yang mulai beragama dalam tanda kutip. Tapi tadi ekstrim dalam agamanya bisa jadi. Ada pandangan-pandangan ekstrim. Makanya kalau aku secara pribadi sih bukan berarti kita katakan bukan itu tidak ada masalah. Itu ada masalah. Masalahnya apa? Menurutku masalahnya di diri kita. Karena kita belum bisa menunjukkan yang seharusnya seperti apa. Kan gitu. Makanya tadi tegurannya seolah-olah seperti itu. Jangan sampai orang tuh ngelihat kita sholat. Tapi sholat kita tuh gak ngaruh ke mulut kita. Ke perbuatan kita dan segala macam kan itu. Yang kedua apes. Ya udahlah memang itu apes lah udahlah. Gimana lagi mau apes gak bisa diomongin dong. Gitu kan ya. Nah akhirnya kalau sekarang ada orang-orang yang dalam tanda kutip pansos atau apa. Ya udahlah namanya orang Indonesia dok. Mau gimana lagi. Orang Indonesia jangankan ada kasus penistaan agama dok. Apapun dibuat pansos. Oke. Tapi menurutku itu justru menjadi cerminan yang tidak baik sih jadinya. Ya itu kayaknya orang Indonesia sudah mulai mengadopsi budaya Palembang. Yang kayak gimana itu? Mati dem asak top. Mati dem asak top. Nah ya kan. Itu kan Palembang banget tuh. Kayaknya orang Palembang bikin masalah. Mati yang penting top kan. Iya kan gitu. Ya kan gitu. Artinya ya orang Indonesia pengennya kan mungkin gitu kan ya. Cari masalah dulu lalu kemudian baru yang lain. Itu modus pertama kok. Atau modus yang kedua cari duit.
Bisa ya? Bisa kok. Gimana caranya? Jadi ngelaporin, minta duit damai habis gitu. itu. Oh ya itu juga biasa terjadi. Kalau di Palembang kan gitu juga kan. Itu biasa terjadi. yang mana tuh? Oh itu biasa terjadi. Iya kan kalau perusahaan-perusahaan kan wartawan-wartawan kadang-kadang kan gitu. Ada kasus misalnya. Mau nggak diramein atau mau diiniin misalnya. Ya nggak usah wartawan sih. Semua orang lah kayak gitu-gitu. Mungkin bisa jadi juga. Tapi menurutku sih ya bagi Indonesia ya. Mulailah coba untuk berteman. Berteman tuh artinya tidak perlu, jadi gini dok, toleransi kita kan pernah bahas gimmick. Karena itu kayak dipaksain dok. Itu jadi toleransi dipaksa itu justru bukan toleransi menurutku. Sana toleransi, menghormati. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Respect itu enggak gitu konsepnya. Respect itu kan earn ya. Kita mendapatkan respect dari orang. Bukan kita minta respect dari orang. Nah ini menurutku Indonesia perlu belajar kayak zaman dulu lagi sih. Balik zaman dulu lah. Artinya kita cukup berteman, kita jadi tahu kita deket, jadi kita nggak mudah tersinggung satu sama lain. Lah sekarang dok, orang etnis aja tersinggung dok, apalagi agama. Dasar Jawa lu. Sesama Cindo aja tersinggung. Lah Cindo. Jadi gini, kalau orang Cina bilang Jawa lu jadi masalah. Padahal zaman dulu kan biasa aja. Kita guyon-guyonan. Kenapa orang Jawa itu misalnya kerjaannya jadi tukang cendol? Karena jalan-jalan wae misalnya. Jadi tukang cendol, tapi jadi tukang ini segala karena macam. ada kepentingan kok. Itu tadi. Nah jadi berarti masalahnya bukan guyonannya kan. Tapi kepentingannya. Makanya dalam hal ini kalau ada orang-orang yang pansos dan segala macam ya udahlah belajarlah. Mau karena aku lagi. pernah mengalami juga seperti itu. Karena aku pernah cerita dengan Koko kan. Ya. Aku pernah sampai di demo. Bayangin kok klinik aku yang demo kayak gitu punya pakai fanduk kayak gitu punya Dr. Richard menistakan agama Islam. Gara-gara abrakadabra itu? Ya gara-gara kun fayakun abrakadabra itu. Padahal itu kan kecil banget. Nah yang ngomong orang lain dulu lah. Dok yang lain dok, lain kali dok kalau ada yang kayak gitu-gitu ya bawa satu masuk ke dalam dok. Tanyain dia dibayar berapa. Serius dok, yakin lah dok. Memang dibayar pasti. Aku yakin, kenapa? Karena dalam pandangan agama tadi yang dia bela tuh apa sih sebenarnya gitu maksudnya. Yang tanya sama dia penistaan agama tuh yang kayak gimana. Atau tanya sama dia, lu sholat nggak? Lu Ramadan puasa nggak gitu maksudnya. Karena aku yakin yang kayak gini-gini biasanya justru yang tidak taat agama tadi. Dia demo kok di depan, rame-rame pakai baju putih, pakai kopiah, pakai hijab kayak gitu punya. Dr. Richard menistakan agama besar-besar kayak gitu punya. Iya. Klinikku minta ditutup, kalau nggak ditutup. Demonya hari-hari Jumat lagi ya, jam 12 ya. Ke Jumatan orang. Nah kadang-kadang tuh aku ngeliat kayak gitu punya. Aku nggak posting, nggak posting tuh kok. Sebenarnya aku ngelihat, tapi aku tuh pengen posting. Tapi kata pengacara aku ngapain kok posting, katanya memberikan panggung untuk orang yang seperti ini punya. Nah makanya aku setuju ketika ada orang bilang jualan agama itu memang laris. Tapi ingat, ada orang jualan agama untuk kepentingan dia, ada orang yang jualan agama untuk jelekin agama. Nah jadi tergantung yang mana. Kan ada orang bilang, oh ustadz-ustadz tuh jualan agama memang laris. Hati-hati, ada juga orang yang jualan agama untuk kepentingan yang lain, yang selain agama. Kok? Kalau kita ngomong kan sekarang ini kan lagi sensitif nih. Kita kasih tutorial aja kok ya. Kadang-kadang ini kan lidah ini kan tak bertulang. Betul. Kadang kita ngobrol juga nggak sengaja. Benar. Namanya kadang-kadang guyon. Kadang-kadang aku guyon buat Ko Felix tersinggung. Ko Felix ngomong aku juga kadang-kadang tersinggung. Tapi karena kita teman, besok kita temenan lagi. Benar. Tapi mereka masih ribut di bawah sana. Iya benar. Tapi kalau misalnya aku ada salah ngomong atau ada teman-teman yang salah ngomong di luar sana. Nggak sepantasnya lah, atau seperti Bapak Pendeta tadi, nggak sengaja ngomong nih kayak gitu punya, dan nggak ada maksud jelas, dia nggak ada maksud kecuali benar-benar ada, ini agama ini kalian itu semuanya ya kan kalau itu sudah jelas ya betul, ya. Betul. Tapi ini nggak punya maksud, nggak ada keinginan, tapi viral kok. Oke, gimana caranya? Kita tuh harus kayak gimana sih? Pertama yang kita udah jelasin ketika Adam itu bersalah, dia langsung kemudian pertama berhenti dari kesalahannya. Yang kedua adalah menyesali kesalahannya. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi ke depan. Maka itu yang pengen aku kasih saran juga kepada pendeta Gilbert ataupun siapapun yang kemudian melakukan itu. Pertama, janganlah pakai kata-kata gini. Saya minta maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi. Itu tidak ikhlas. Karena dia minta maaf atas kegaduhan orang. Dia bukan minta maaf atas dirinya sendiri. Artinya apa? Dia pengen ngasih tahu orang bukan aku yang bikin masalah. Tapi udahlah kalau mau minta maaf cukup aja. Saya minta maaf atas yang lakukan. Atas apa yang saya lakukan. Itu yang pertama. Orang nangkep kok dok. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Semuanya berdasarkan ketidakfahaman saya.
yang perlu diketahui tidak ada niatan saya untuk menghina sama sekali. Niatan saya cuma untuk mengatakan kalau kamu sholat mbok ya lebih bagus misalnya. Atau dia nggak mau ngomong gitu juga nggak apa-apa. Saya minta maaf dan besok-besok doakan saya tidak mengulangi lagi. Kalau ada masukan-masukan silahkan. Nah itu yang terjadi. Nah itu insya Allah dok, orang sudah dapat problemnya apa dan orang sudah dapat niatnya apa. Kalau ada orang yang masih mau memproses itu haknya dia. Yang penting kita sudah bebas daripada hukuman sosial. Oke, itu dulu ya. Itu. Kalau hukuman legal Tuhan dulu, iya. Hukuman sosial, beres. Oke. Hukuman legal kan, ya hukuman legal lah dok. Tapi kalau misalnya kok lebih ini lagi kok muncul kemarahan, namanya kok sensitif ya kak ya, sensitif. Ya. Kita harus cari kemana nih kok? Kita harus cari kemana? Apakah kan nggak semuanya? Kebetulan Pendeta Gilbert kenal Pak Yusuf Kalla. Iya betul, betul. Aku kenal Ustadz Felix, masih bisa aku telepon kan, kok bantuin aku kok kayak gitu. Aku lihat Pendeta Gilbert pernah main ke Habib Rizik. Iya, dekat. Mereka juga dekat. Betul. Artinya kan nggak semua orang kan punya koneksi tersebut. Benar. Aku juga pernah ketemu dengan Ustadz Holil, meskipun aku nggak dekat ya. Aku juga kenal dengan beberapa Ustadz. Artinya ya paling nggak aku masih bisa bergerak lah ya kayak gitu ya. Tapi kan nggak semuanya juga seperti aku yang aku aja levelnya masih rendah kayak gitu, punya masih anak SD gitu punya kan. Tapi di bawah aku kan masih banyak lagi kok yang nggak sengaja viral memicu kemarahan kayak gitu. Misalnya kayak apa ya? Stand up komedian di Lampung. Iya benar. Gitu ya. Sebenarnya dia mau minta maaf kayaknya, tapi nggak kenal siapa-siapa kayak gimana coba. Kayaknya di Indonesia ini kalau ada dekeng nggak bisa selamat kayaknya. Ya, kalau seandainya bagi orang-orang kayak gitu, yang logikanya gini, kalau orang-orang yang bisa buat masalah besar, berarti harusnya koneksinya juga banyak. Maka carilah koneksinya. Kalau nggak ada koneksinya, carilah kayak MUI. Minimal MUI pasti bisa membantu tuh. Karena kan tugas MUI. Soal datang ke MUI ya. Kan yang punya wewenang. Jadi kalau masalahnya ke Allah, ya langsung minta maaf ke Allah. Kalau masalahnya ke masyarakat, carilah kemudian lembaga-lembaga masyarakat. Bukan permasyarakat, lembaga-lembaga ormas lah ya. Datang ke MUI. Iya, MUI. Atau ke NU. Iya, atau NU, atau Muhammadiyah, atau mana. Nah kalau memang masalah legal ya berarti datangnya ke legal, ke polisi dan segala macam. Nah, jadi itu yang lebih bagus. Tapi aku yakin dok, kalau sekarang kan namanya sosial media ya. Orang viral karena sosial media itu bisa bagus juga di sosial media. Nah artinya ketinggal dia minta maaf aja tadi kata-katanya. Kalau aku nggak suka sih kata-kata aku minta maaf atas kegaduhan yang aku buat. Jadi kegaduhannya itu yang masalah, bukan dirinya yang masalah. Dan itu udah aku dengar berkali-kali tuh orang tuh kegaduhan. Kalau minta maaf ini minta maaf aja. Download juga aku pernah salah. Dan aku akhirnya bilang sama tim, aku salah. Tolong tampilin kemudian pinin permintaan maafku. Aku maaf karena aku nggak ngerti dan segala macam. Ini salah. Yang benar ini. Oke. Selesai. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Nggak ada orang yang nggak punya salah. Oke, biasa aja ya. Betul. B aja lah kali. Kecuali kayak kemarin itu. Ada satu grup viral. Isinya apa? Orang nginjek-nginjek Al-Quran. Oh iya ada? Ada. Dikencingin dan segala macam. Nah itu kalau datang ke aku mau minta maaf. Ya minimal kena tumit dulu lah. Nah setelah itu minta maaf gak apa-apa. Iya kan? Minimal lah. Karena itu gak mungkin gak niat. Gitu kan ya. Gak mungkin gak niat. Orang gak niat kok tuh. Ya sama kayak gini lah. Yang pernah ini loh nyirem novel Baswedan itu. Itu kan ketika itu bilang nggak niat tapi udah micing kemudian kapan itu perginya. Kriminal sih menurutku. Nah, tapi kan bedakan antara nggak niat, nggak sengaja dengan kriminal sih menurutku. Nah itu maksudku. Jadi ya kayak gitu-gitu juga nggak mungkin nggak niat sih. Tapi kalau misalnya kayak Pendeta Gilbert, ya kalau aku melihat entah kalau ustadz-ustadz yang lain ya, aku tidak, sekali lagi aku bukan standar Islam. Aku adalah standarku sendiri. Nah aku misalnya tadi lihat Ustadz Adi Hidayat misalnya sudah menyampaikan dengan santun dan segala macam. Menurutku sih yang paling perlu disampaikan adalah cara ngomongnya dan kedekatannya. Tapi kalau untuk kontennya menurutku sih ya paling parah itu ngolok-olok. Paling parah. Tapi kalau penistaan ya nggak kayak kasus kemarin. Ya karena dibandingkan, kan ada video juga dibandingkan dengan salah satu ustadz juga. Iya. Ada dibandingkan juga. Jin kafir dan lain sebagainya. Ya, tapi aku ngerasa kan ini kan konteksnya kan di lingkup masing-masing ya. Kayak aku ngomong di keluarga aku misalnya. Itu ya, Felix itu ya. Aku gak suka banget dengan dia. Kalau direkam ya nyampe juga viral juga itu. Itu pernah ditanya sama orang tuaku juga. Itu gimana tuh dengan Ustadz Somad yang pernah bilang itu di salib ada jin kafir gitu misalnya. Disebut lagi. Ya kan bisa ditit gitu kan. Terus aku bilang gini, itu penjelasan ketika dia ditanya.
Dan dalam pemahaman kita ya setiap patung itu ada isinya dalam pemahaman kita. Dan kita nggak memaksa pemahaman orang lain kan itu. Ditambah dengan guyon ringan ya, gitu ditambah ya. dengan guyon ringan kan ya. Artinya ya ketika dia ditanya daripada pendapatnya ya itu nggak ada masalah menurutku. Makanya aku bilang balik lagi kepada pendeta tadi ya apes. Ya kalau udah apes itu nggak ada obat. Kalau tadi kan kalau teknik dan segala masih ada obatnya kan. Tapi kalau di Indonesia memang viral tuh pilih-pilih kok memang. Kalau ganteng aman, kalau cantik aman. Iya, memang benar dok. Itu benar. Jangankan viral dok. Ketilang aja, kalau cakep dok, itu nggak semahal yang. Makanya Koko tuh datang perawatan di tempat aku. Biar kalau Koko ada apa-apa, Koko tuh aman. Langsung berkurang setengah ya. Iya, supaya ada keamanan kok di situ. Jangankan kasus orang lowongan kerja aja ada berpenampilan menarik. Iya, justru itu. Makanya. Beauty privilege namanya. Betul. Makanya kalau orang ganteng seolah-olah dia less guilty. Makanya kan orang-orang kan ketika sampai ke pengadilan pakai kerudung. Gitu. Oke Kak, thank you Kak sudah datang ke sini capek-capek abis umroh sudah datang ke sini. Gak mau lanjut Syiah tadi kita 2 jam. Biar ada selanjutnya kok. Aku mau bahas tentang Syiah tadi. Tentang kenapa. Catat ya tim ya. Ada catat lagi kenapa Islam itu baik, Muslim itu jelek ya. Kurang baik lah kita ngomong ya. Sama yang ketiga nih aku pengen bahas lebih dalam tentang penistaan agama itu. Tolak ukurnya sampai di mana? Iya, kayaknya kalau penistaan agama kita udah pernah bahas ya. Kalau menurutku sih ada memang perkara-perkara sensitif yang secara hukum memang langsung ada. Contoh misalnya ya, menghina Nabi itu secara hukum langsung ada. Secara hukum, mohon maaf dok, itu hukumnya dibunuh. Wah, iya. Itu hukumnya langsung. Hukum gitu. Apa nih? Hukum Islam? Hukum Islam. Bukan hukum negara kan? Bukan. Kecuali negaranya negara Islam. Iya. Nah artinya itu langsung ada hukumnya. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, cuma ngomentarin sholat dan segala macam. Sebenarnya gini dok, orang ngomentarin sholat ya dok ya. Kalau orangnya lagi nggak siap nerima, itu pasti tersinggung. Orang ngomentarin zakat ya, pasti tersinggung. Orang ngomentarin haji, pasti tersinggung. Ngapain sih? Keliling-keliling. Tapi aku kenapa nggak di Indonesia nanti aku aja? juga akan tetap seperti biasa ya kok ya. Aku akan berdiri di sisi yang bertanya dengan kritis ya kok ya. Betul. Terutama kayak penggunaan nama Muhammad sendiri, menggunakan nama Muhammad tapi minum alkohol, betul. Tapi giliran dikasih promo pada ribut. Tapi kita lanjut dia Siap. Dan terakhir kita mau mengapresiasi pada teman-teman ya yang sudah banyak aku lihat membanjiri komentar ya. Pembahasan apa aja download, nanti download tuh ada masanya. Artinya kalau seandainya yang perlu kita lihat adalah dokter itu sudah memberikan ruang untuk itu. Nah, dan alhamdulillah bagus dok, ruangnya diapresiasi ternyata kan ya. Bahkan sampai setelah selesai acara. Nah, artinya ya mohon doanya aja pada teman-teman sekalian, itu yang terbaik. Dan sebagai umat muslim sekali lagi pembelajaran dari sini yang aku pengen adalah apa? Ya lebih taktis dan lebih berpikir tentang masa depan. Apa yang orang harapkan dari kita sebagai orang muslim untuk membantu agar orang tuh melihat Islam tuh bagus. Karena faktanya sekarang Islam tuh dinilai jelek gara-gara kita. Oke. Itu faktanya tuh. Paling enggak yang nonton download dulu membuat Islam itu jadi lebih baik. Itu dulu. Thank you semuanya. Cukup dengan tanya Dokter Richard.